Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C6 kelompok 1 akan membuat video pendek bertemakan wajah negeriku saat ini yang berjudul tentang kurangi sampah plastik untuk hijaunya Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan nama saya M. Satria Sukna dan rekan saya. Saya Lola Denavianti. Saya Nureska. Indonesia merupakan negara terbesar ketiga yang mempunyai hutan tropis terluas di dunia dan menduduki peringkat pertama di Asia Pasifik, yang mana memiliki hutan asri dan lestari. Tentunya hal ini memberikan manfaat yang sangat banyak bagi makhluk hidup, salah satunya sebagai penghasil oksigen. Sayangnya, saat ini sudah banyak ditemukan hutan yang kotor oleh plastik di Indonesia. Hal tersebut salah satunya karena ulah manusia yang membuang sampah plastik dengan sembarangan. Sampah plastik masih menjadi persoalan serius di Indonesia, tidak hanya wilayah kota, daerah pegunungan juga hutan tempat wisata. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Karena sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik dan butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Cikal bakal materi plastik ini pertama kali berawal dari penemuan ahli kimia Inggris Alexander Parkes di tahun 1862. Dengan menggunakan serat tanaman hijau atau selulosa untuk membuat material dasar yang memiliki karakter transparan, lentuk saat panas, dan mengeras saat dingin. Awalnya, material yang disebut dengan Parkes ini digunakan untuk membuat berbagai barang kebutuhan sehari-hari seperti sisir, gagang pisau, dan kancing. Namun, karena banyak ahli kimia yang tertarik dan bereksperimen dengan bahan tersebut, akhirnya bahan tersebut berkembang dengan pesat dan muncul banyak jenis baru seperti rayon, nilon, akrilik, polietilena, dan polimer dengan cakupan aplikasi pemakaian yang jauh lebih luas daripada sebelumnya. Di Indonesia sendiri, material plastik mulai masuk setelah akhir Perang Dunia Kedua. Di awal tahun 1950-an merupakan awal dari industri plastik di Indonesia yang memproduksi alat-alat rumah tangga seperti sikat gigi, sisir, kancing, mainan anak-anak, dan lain-lain yang sangat diminati pasar saat itu karena bentuknya yang beragam, tersedia dalam banyak warna, berbobot ringan, tahan lama, praktis, dan murah. Tidak hanya ada di Indonesia, hampir di seluruh dunia permintaan akan produk plastik melambung tinggi, sehingga memicu banyaknya inovasi-inovasi baru dalam industri plastik. Salah satu inovasi yang sangat menonjol adalah penemuan kantong plastik. Pada saat itu, kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong belanjaan yang terbuat dari kertas karena dinilai bisa membahayakan kesehatan hutan akibat dari penebangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kertas. Sehingga terciptanya kantong plastik dengan tujuan sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan karena bisa digunakan berulang-ulang dan tidak berbahan dasar kayu. Penemuan ini disambut dengan sangat luar biasa karena dianggap sangat praktis, kedap air, mudah digunakan, dan disimpan sehingga menjadi tren seketika. Banyak pabrik-pabrik baru bermunculan di berbagai daerah di Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar akan produk kantong plastik yang menjadikan industri plastik di Indonesia berkembang pesat hingga masa sekarang. Namun, dengan berbagai manfaat plastik, dampak plastik terhadap lingkungan merupakan akibat negatif yang harus ditanggung alam karena keberadaan sampah yang menumpuk. Dan seiring berjalannya waktu, ternyata dampak ini sangat khususnya bagi negara Indonesia tercinta. Konsumsi berlebih terhadap plastik mengakibatkan jumlah sampah plastik yang sangat besar, karena plastik bukan berasal dari senyawa biologis,
Plastik memiliki sifat sulit terdegradasi atau sulit terurai. Diperkirakan, plastik membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Maka dari itu, Indonesia terancam dirusak lingkungannya oleh sampah plastik. Masyarakat Indonesia pun berpikir bagaimana caranya menanggulangi sampah plastik tersebut. Beberapa pihak pun mencoba untuk membakar sampah plastik. Namun, proses pembakaran yang kurang sempurna dan tidak mengurai partikel-partikel plastik dengan sempurna akan menjadi dioksin di udara. Bila manusia menghirup dioksin ini, manusia akan rentan terhadap berbagai penyakit, di antaranya kanker, gangguan sistem syaraf, hepatitis, pembengkakan hati, dan gejala depresi. Melansir pernyataan Direktur Bidang Olefin dan Aromatik Inaplas, Edi Rifai, konsumsi plastik per kapita di Indonesia hanya 20 kg per tahun. Ini tak sebanding dengan produksi sampah plastik per kapita di Vietnam, sebesar 42,1 kg, atau bahkan Korea, yang hanya 141 kg. Namun Indonesia tetap menjadi negara penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan data timbunan sampah di Indonesia di tahun 2020 mencapai 67,8 ton. Kita memang tidak mungkin bisa menghapus penggunaan kantong plastik 100%, tetapi yang paling memungkinkan adalah dengan memakai uang plastik, mengurangi pemakaian sampah plastik, serta mendaur ulang sampah plastik. Terakhir, mungkin perlu regulasi dari pemerintah untuk meredam semakin meningkatnya penggunaan plastik di masyarakat. Kita memang tidak mungkin menghentikan penggunaan plastik hingga 100%, tapi paling tidak kita bisa mengurangi pemakaian kantong plastik, mendaur ulang kantong plastik, dan yang pasti kita membuang sampah pada tempatnya. Bencana itu ada karena disebabkan oleh manusia. Sayangi lingkunganmu dengan tidak membuang sampah plastik sembarangan. Mari kita jaga hijaunya Indonesia.